Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya Rofi. Saya ingin bertanya, apakah syahadat itu merupakan kesaksian kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syahadat memang adalah kesaksian, namanya juga syahadat. Makanya ketika kita mengungkapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan yang tiada Tuhan selain beliau yang berhak kita sembah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang... Nah, mengapa kita memberikan kesaksian? Apakah artinya Rasulullah memerlukan kesaksian kita? Dan kalau kita tidak memberikan kesaksian, beliau tidak menjadi Rasulullah? Tidak demikian. Jadi kesaksian kita itu adalah suatu ikrar bahwa Rasulullah pasti adalah seorang Nabi. Kita bersaksi bahwa dia adalah Nabi kita, maknanya adalah kita bersaksi bahwa kita punya komitmen untuk menjadikan Rasulullah sebagai toladan kita, menjadi panutan kita, menjadi junjungan kita, ajarannya kita pelajari, kita ikuti. Itulah kesaksian kita. Jadi itu namanya syahadah ittiba. Kita bersaksi untuk mengikuti. Bukan berjanji, Ustaz ya? Saya berjanji, maksudnya justru maknanya itu kesaksian. Iya, saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Tapi makna daripada bersaksi itu adalah saya berkomitmen untuk betul-betul melaksanakan apa yang menjadi ajaran beliau, mengikuti apa yang menjadi teladanan beliau. Jadi saksi itu adalah suatu ikrar untuk berkomitmen. Oke, sabar dulu ya. Kita kasih kesempatan saudara kita di ujung telepon sana yang sudah siap mau bertanya kepada Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya Aden dari Cikapundung, Bandung. Ya, silakan Kang. Ustadz, saya pernah akan memberikan kesaksian sebuah sengketa besar. Tiba-tiba ada beberapa hari sebelumnya, saya dan keluarga saya diancam. Akhirnya saya memutuskan tidak mau bersaksi. Dan ketika petugas datang, saya bilang tidak tahu menahu. Apakah saya berdosa, Ustadz? Mohon bantuannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak nih kejadian seperti ini ya, diintimidasi, jangan ngomong yang macam-macam gitu ya. Iya. Ya memang ini ada kondisi yang sulitnya di negara di mana mungkin hukum belum tegak dengan benar, di mana keamanan warga belum terjamin dengan baik. Ini memang problem. Sebab kalau prinsipnya seharusnya memang orang yang mengetahui tentang kebenaran dan apalagi diperlukan kesaksiannya, dia harus memberikan kesaksian itu. Dan apapun resikonya. Apapun resikonya, prinsip dasar. Sebelum nanti kita melihat kondisi yang beliau ini. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan bahwa as-sakitum al-haq kasyaitonil akhras. Orang yang diam padahal dia tahu tentang yang benar itu yang mana, bahkan dia dimintai kesaksian tapi dia tidak mau memberikan kesaksian itu, maka dia ibaratnya adalah seperti setan yang bisu. Setan aja nggak bagus ya, bagaimana setan yang bisu? Bayangannya kira-kira kayak apa? Pasti mengerikan lah gitu, tidak enak lah. Nanti saya pikirkan. Kita pikirkan lagi. Inti dari ungkapan ini adalah Rasulullah menginginkan umat itu berani menjadi saksi kebenaran, mengungkapkan kebenaran. Dan di Indonesia sekarang sudah ada yang namanya Undang-Undang Perlindungan Saksi. Jadi siapapun yang memberikan kesaksian dia dilindungi oleh undang-undang. Dia akan dilindungi oleh aparat keamanan negara, apakah polisi maupun yang lainnya. Kalau ada intimidasi, kalau ada paksaan, kalau ada intimidasi dan lain sebagainya, dia bisa meminta perlindungan kepada polisi, kepada negara, supaya dilindungi ketika dia memberikan kesaksian. Ini biasa berlaku di kota-kota yang relatif terjangkau oleh hukum. Bagaimana kalau daerah-daerah terpencil dan kemudian yang muncul ada hukum rimba. Ini yang menjadi masalah tadi itu. Jadi pikiran saya, Bapak, memang ini masalah yang rumit ya. Tetapi di atas segala-galanya kita harus juga mempertimbangkan tentang keselamatan diri, keselamatan keluarga itu juga harus amat sangat dipentingkan. Jadi kalau kondisinya kemudian Bapak diposisikan, kalau berikan kesaksi kemudian diancam akan dibunuh, keluarganya akan ditumpas, ya. Dan dia tidak punya daya untuk membela, ya menurut saya apa boleh buat. Beliau berada dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan diri dan menyelamatkan keluarganya. Itu pun juga sebuah kewajiban yang lainnya. Dan tetapi mudah-mudahan beliau masih mempunyai upaya untuk kemudian dengan cara yang lain. Menyampaikan kepada kan ada juga sejenis informasi yang melalui pintu belakang, tidak terbuka dan minta dirahasiakan siapa yang memberikan informasi itu. Betul. Mudah-mudahan itu juga bisa menjadi solusi. Kalau kejadian seperti itu tadi ditanya berdosa gak ya, akhirnya dia tidak berani untuk memberikan kesaksian. Ya, memang berdosa dari sisi bahwa dia membiarkan berbohong. Akhirnya kebenaran tidak tampil dan kebohongan yang malah muncul. Tetapi kalau kemudian dibandingkan dengan madharat yang akan menimpa dirinya, keluarganya, itu juga lebih bahaya lagi. Membunuh diri, membiarkan diri terbunuh itu juga tidak boleh. Untuk itulah karenanya saya cenderung kalau posisinya semacam ini, dia harus menyelamatkan dirinya, menyelamatkan keluarganya,
Tapi kalau bisa, sampaikanlah informasi tentang kesaksian itu melalui jalur tertutup kepada para penegak hukum kita. Iya. Oke, ada email juga. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Boleh nggak melakukan kebohongan politik? Soalnya kalau lihat debat capres saja, banyak yang hanya menawarkan mimpi-mimpi. Apa kalau dalam politik itu sah-sah saja berbohong? Iya, tidak sah. Iya, apapun bentuknya nggak sah. Iya, maka dalam politik kan juga ada undang-undang tentang partai politik, undang-undang tentang pemilu. Dalam undang-undang ini juga ada hukum, misalnya mereka yang melakukan kebohongan publik, mereka yang mengkhianati amanah rakyat, mereka yang kemudian melakukan perilaku bohong, misalnya melakukan korupsi, itu juga tetap sesuatu yang tidak diperbolehkan. Jadi berpolitik juga tidak boleh melakukan kebohongan publik. Disitulah pentingnya etika berpolitik. Kalau dalam konteks Islam kita akan mengetahui bahwa para ulama kita dahulu sudah mempunyai sekian banyak tulisan tentang bagaimana menghadirkan etika berpolitik. Ada yang disebut dengan siasat syar'iyyah, bagaimana kemudian menghadirkan berpolitik yang penuh dengan etika. Jadi sekalipun berpolitik, Islam mengajarkan tentang etika. Dan untuk itulah karenanya Islam memang membawa rahmat, sebab dalam berpolitik pun tetap membawa etika dan tidak membohongi publik. Iya. Ada penanya juga di ujung sana dengan menggunakan 3G. Langsung saja kita kasih kesempatan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Munadi Ustaz dari Tasikmalaya. Ya, silakan. Iya, mau bertanya Ustaz. Dalam hukum Islam, bahwa kalau kita menuduh seseorang berzina tanpa ada saksi 4 orang yang mendukungnya, sama juga dengan berzina Ustaz. Saya kira hukum Islam itu ternyata berat ya Ustaz ya. Sekarang begini Ustaz, kalau yang kita tuduh itu seorang PSK Ustaz, apakah butuh saksi sebanyak itu Ustaz? Soalnya gini, pernah terjadi di kampung saya Ustaz. Ada seorang yang berzina, yang mana kita tahu itu adalah PSK, akhirnya saling tuduh, bahkan sampai menimbulkan tawuran antar desa Ustaz. Bagaimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau PSK sih nggak perlu pakai saksi ya. Ya. Jadi dalam fikih itu ada ungkapan al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan. Jadi kalau sesuatu yang memang publik telah mengenali dia itu apa, ya sesungguhnya tidak lagi diperlukan faktor-faktor yang lain untuk menguatkan dia itu apa. Jadi misalnya dia sudah dikenal di masyarakat sebagai tadi misalnya yang disebut PSK itu. Ya otomatis dengan sendirinya perilaku-perilaku yang tadi tentang berzina ya sudah perilaku dia sehari-hari. Dan untuk itulah karenanya memang kalau sudah posisi semacam ini yang ma'ruf ini, ma'ruf artinya dikenal publik, ya memang saksi-saksi itu tidak diperlukan. Tapi yang kemudian ditanyakan pastilah berikutnya adalah bagaimana menegakkan hukum terkait dengan orang yang semacam ini. Ini menjadi masalah ketika di Indonesia memang hukum yang diberlakukan adalah bukan hukum Islam. Yang diberlakukan adalah hukum nasional begitu ya. Dan hukum nasional dalam konteks yang hubungannya dengan masalah perzinahan, apalagi tentang prostitusi itu memang tidak sangat kuat. Bahkan itu menjadi bagian daripada delik aduan ya. Kalau orang tidak ada yang mengadukan, tidak dipermasalahkan. Jadi sesuatu yang menjadi permasalahan tersendiri. Jadi menurut saya memang kalau kita ingin menegakkan hukum untuk kasus yang tadi memang tidak dibutuhkan saksi karena memang semua orang juga tahu bahwa itulah profesi dan pekerjaannya dia. Tetapi kemudian jadi masalah kalau kemudian masyarakat ingin menegakkan hukum kepada si PSK ini dengan melempari batu, dengan merajam, dengan apakah boleh? Dalam konteks hukum tidak boleh. Tidak boleh. Bahkan dalam hukum Islam pun yang nanti diperbolehkan untuk memberlakukan hukum terhadap pencuri dengan tadi tangan yang dipotong maupun berzina dengan mungkin dirajam atau bahkan dengan mungkin juga dicambuk, dicilit begitunya. Itu yang memberlakukannya adalah bukan individu-individu. Bukan sembarang orang. Bukan sembarang orang, bukan karena amarah warga. Tapi itu nanti harus melalui mekanisme pengadilan. Yang akan memberlakukan hukum itu adalah nanti pengadilan, vonis pengadilan yang akan memberlakukan adalah hakim atau orang yang ditunjuk oleh hakim negara. Jadi ini bukan tidak sembarangan kita kemudian main lempar batu ke orang, main mencambuk, main meranjam. Ada aturannya lah semua. Ada aturannya. Oke, tepuk tangan dulu. Di mana? Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nama saya Yuli, saya ingin bertanya, apa sih syarat-syarat menjadi saksi dan apakah orang yang ada di dalam penjara itu
bisa menjadi saksi Ustadz. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ya, syaratnya nggak menjadi saksi? pasti ada. Dan permasalahannya saksi untuk apa? Saksi untuk apa nih? Pernikahan atau kriminal atau kriminal apa ya? Kriminal mungkin ya? Tidak kriminal, ya. Kalau saksi untuk kriminal, ya pertama tentu dia adalah harus orang yang akalnya sehat. Kalau akalnya nggak sehat, nanti kesaksiannya kriminal yang lain. Diragukan. Iya, dia berakal sehat. Kemudian dia adalah seseorang yang memang mengerti masalah yang sedang dipermasalahkan ini. Kalau dia tidak mengerti, karena yang menjadi saksi tidak semua orang dibawa ke pengadilan untuk jadi saksi. Yang akan dibawa adalah orang-orang yang mempunyai keterkaitan secara langsung dengan permasalahan yang sedang akan disidangkan, gitu ya. Berikutnya tentu dalam konteks kita, kalau kita umat Islam, keagamaan itu juga sangat dipentingkan, keberagaman yang baik. Nah, kalau dalam bahasa fikih namanya al-adl, jadi orang yang bisa berlaku adil. Sehingga ketika dia berlaku adil, dia tahu bahwa kesaksian ini tidak main-main, dia tidak akan lebih-lebihkan, dia tidak akan kurang-kurangkan, dia akan sampaikan apa adanya. Tentu karenanya dia harus orang yang jujur. Karena kalau saksi itu tidak jujur, ya bagaimana kemudian akan bisa menghadirkan suatu yang kemudian pada ujung akhirnya adalah menegakkan hukum. Orang yang sudah divonis bersalah dan sudah masuk dalam penjara boleh jadi saksi? Bisa menjadi saksi kalau itu dikaitkan dengan perkara yang dia ketahui. Oke. Sangat mungkin misalnya ada gerombolan untuk merampok bank misalnya, atau merampok ATM misalnya. Satu ketangkap, kemudian yang lain sudah ketangkap duluan. Nah, ternyata mereka satu gerombolan. Yang ketangkap ini mengingkari bahwa dia tidak. Tapi yang di penjara dia mengatakan, iya itu kan kawan kita, ya jangan pura-pura lupa loh. Kayak gitu. Oke. Itu juga bisa menjadi saksi karena dia mengetahui dan terlibat dengan masalah yang sedang akan dipersaksikan. Ya. Cukup ya? Iya. Ustadz, apa yang ketika nanti kita pulang semua bareng-bareng gitu ya, ketika kita mendengar kata saksi, terus hubungannya dengan kita umat Muslim gitu, apa yang bisa kita ingat? Yang kita ingat adalah kalau kita mendengar kata saksi dan kemudian kita bertemu dengan menjadi saksi, yang kita ingat adalah ternyata saya atau saksi adalah orang yang terhormat, orang yang dihormati, orang yang diminta untuk membantu, untuk menghadirkan masalah yang lebih besar. Karenanya jangan main-main menjadi saksi. Saksi ada suatu hal yang penting, suatu hal yang berat, tetapi di balik itu ada manfaat yang sangat besar. Karenanya kalau Anda diminta untuk menjadi saksi, ukurlah diri Anda tepat menjadi saksi atau tidak. Kalau ternyata memang Anda tepat, jangan ragu, majulah menjadi saksi. Kalau ternyata Anda tidak mampu karena memang itu bukan bidang Anda, sampaikan Anda pihak lain yang lebih tepat untuk menjadi saksi, supaya yang disampaikan nanti adalah saksi kebaikan, bukan saksi yang penuh dengan kebohongan, supaya pada akhirnya nanti masalah bisa diurai dan bisa diselesaikan. Dan kalau itu terjadi, pahalanya insya Allah di dunia wal akhirah. Alhamdulillah, amin. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata. Sampai ketemu besok pagi hanya di Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.